Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faru Ismail dengan NIM 211102224 dari kelas Agri A, mata kuliah Praksis Agribisnis Kerakyatan. Di sini saya izin mempresentasikan tentang studi kasus yang saya ambil di salah satu jurnal, yaitu yang berjudul tentang kontribusi lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan perempuan, yaitu studi kasus BMT di Kabupaten Sembong, Jakarta. Maka jika kita melihat secara teori, di sini saya mengambil dua teori, yaitu pertama adalah kewirausahaan sosial. Ketika kita membangun sebuah proyek, membangun sebuah lembaga, harapannya kita juga tetap dapat melibatkan atau memberdayakan masyarakat di sana. Kenapa? Karena dengan kehadiran kita dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di sana. Kita dapat menyejahterakan atau meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat di sana. Itulah disebut dengan kewirausahaan sosial. Kita hadir di sana dengan tujuan untuk berwirausaha, sekaligus kita bermanfaat dari segi sosial kita. Kemudian dari segi konsep kedua yang saya ambil, yaitu perdagangan yang adil. Maksud yang perdagangan yang adil itu adalah ketika kita tidak melihat gender dalam menentukan sebuah faktor dalam pekerjaan. Jadi kita tidak bisa melihat bahwasanya harus laki-laki yang bisa bekerja di sebuah wirausaha ini, harus laki-laki atau harus perempuan saja yang bisa bekerja di lembaga keuangan ini. Maka dengan perdagangan yang adil ini, ketika kita membangun sebuah lembaga, kita tidak melihat faktor gender itu sendiri. Kita tidak melihat apakah dia laki-laki atau perempuan, tapi semuanya dapat bekerja, semuanya dapat diberdayakan, semuanya dapat berkembang asalkan dengan niat dan kemauan sendiri. Oleh karena itu, saya ingin mengambil dua konsep ini, yaitu kewirausahaan sosial dan perdagangan yang adil. Kemudian ketika kita melihat di studi kasus ini dan melihat hasil pembahasannya, ternyata pada studi kasus tersebut perempuan-perempuan sana masih banyak pendidikannya itu yang belum mumpuni, sehingga kehadiran lembaga keuangan ini tidak begitu maksimal dalam pemberdayaan perempuan di sana. Hal ini kita dapat lihat ketika perempuan-perempuan di sana masih banyak yang belum begitu memahami tentang keuangan atau sistem keuangan, apalagi mengenai tentang sistem keuangan syariah. Sehingga walaupun tidak maksimal pemberdayaannya, tapi tetap ada progres bahwasanya dengan hadirnya atau dengan adanya keberadaan lembaga ini dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan di sana. Itu hasil dari studi kasus tersebut. Maka di sini saya dapat simpulkan adalah ketika kita melihat secara umum, kita melihat secara faktual, banyak hal-hal yang terjadi di sini. Banyak hal yang kita lihat masih banyak perempuan yang sebagai ibu rumah tangga saja, tapi tidak memiliki pekerjaan apa-apa selain ibu rumah tangga. Hal ini dapat kita khawatirkan karena jumlah laki-laki itu semakin waktu semakin akan berkurang, dan jumlah perempuan semakin waktu semakin akan meningkat. Maka pemberdayaan perempuan itu sangat penting untuk kita lakukan baik sekarang maupun ke depannya. Oleh karena itu, maka perlu kita terapkan konsep-konsep praksis agribisnis kerakyatan di dalam usaha kita. Apakah nanti ketika kita membangun sebuah lembaga keuangan maupun itu koperasi, lembaga perkreditan dan sebagainya, maka kita tetap perlu menerapkan konsep-konsep tersebut, apalagi mengenai tentang kewirausahaan sosial, bagaimana kita memberdayakan masyarakat, dan konsep perdagangan yang adil, agar kita tidak hanya melihat gender sebagai faktor penentu dalam pekerjaan. Mungkin sekian presentasi diri saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.